Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu kembali di channel Deddy Yunar. Dan kali ini kita masih akan membahas seputar TikTok affiliate ya. Karena memang saat ini orang-orang masih berlomba-lomba untuk menjadi affiliate, terutama di dua platform besar yaitu TikTok dan Shopee. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas spesifik mengenai TikTok affiliate. Dan ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya pada saat kalian sudah memutuskan untuk menjadi TikTok affiliate. Kali ini aku akan informasikan kepada kalian ada 3 hal yang harus kalian hindari sebagai seorang pemula di TikTok affiliate agar kalian bisa sukses di TikTok affiliate. Nah, apa saja ketiga hal tersebut? Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel Deddy Yunar. Oke teman-teman, kita tahu bahwa TikTok affiliate dan juga Shopee affiliate itu saat ini masih menjadi primadona ya. Karena memang begitu mudahnya kita meraih penghasilan atau cuan atau komisi ya dengan hanya modal membuat video saja. Dan ini memang menarik ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang saat ini sedang ramai sekali karena hanya dengan modal video kita bisa menjual sebuah produk dan notabene sebenarnya produk itu nggak ada di tangan kita. Dan ini tentunya sangat memudahkan sekali, terutama buat teman-teman pemula di TikTok affiliate. Ya tentunya kan pasti sebagian di antara kalian itu nggak punya modal untuk nyetok barang ya, nyetok produk. Nah, karena itulah makanya TikTok affiliate ini akan sangat memudahkan kalian. Tapi jangan salah, karena ternyata ada 3 hal yang kalian harus perhatikan dan harus kalian hindari ya, agar akun kalian sehat sehingga kalian bisa menghasilkan uang atau menghasilkan cuan dari TikTok affiliate ini dan akun kalian bisa semakin besar. Nah, yang pertama yang harus kalian hindari di TikTok affiliate ini adalah menggunakan video-video yang bukan kalian produksi sendiri. Ya, kita tahu ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya di TikTok dan juga di Shopee ya, banyak video-video yang sebenarnya itu video-video yang diproduksi dari orang lain atau dari akun lain, bahkan ada video-video dari negara seberang yang dimodifikasi, yang diedit-edit, lalu kemudian dijadikan sebuah video untuk menjual produk seperti halnya video yang seharusnya diposting oleh para afiliator di TikTok. Namun kalian jangan salah ya, meskipun memang sebenarnya ini memudahkan ya, karena hanya tinggal comot video, tapi kemudian kalian edit-edit sedikit gitu, dan ini memang memudahkan sebenarnya. Tapi jangan salah bahwa sebenarnya untuk jangka panjang ini tidak bagus untuk akun kalian ya. Karena algoritma TikTok itu terus berkembang dan dia tentunya yang namanya TikTok tentu punya peraturan yang mengharuskan kita untuk menggunakan video-video yang benar-benar kita kreasi sendiri ya, atau kita produksi sendiri. Nah, kalau misalnya kita menggunakan video-video yang kita ambil dari video orang lain, tentu saja satu saat, cepat atau lambat, video itu akan terdeteksi kalau kita mengambil dari video orang lain. Artinya, video kita itu akan terdeteksi atau terbaca oleh sistem sebagai video yang tidak original. Nah, ini kan bahaya ya. Kalau misalnya sekedar peringatan saja, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian terkena poin pelanggaran, tentu saja ini jangka panjangnya akan merugikan kalian. Nah, karena itu makanya aku sarankan buat teman-teman ya, belajarlah untuk membuat video dan belajarlah untuk mengedit video mulai dari hal-hal yang sederhana dulu ya. Jadi kalian tidak perlu terburu nafsu karena kalian pengen cepat, pengen menghasilkan, lalu kalian ambil jalan pintas, ambil video dari orang lain atau dari akun lain. Jangan, karena untuk jangka panjang itu tidak baik untuk akun kalian sendiri. Nah, otomatis ketika misalnya kalian melakukan hal seperti itu, mengupload atau memposting video-video yang tidak original, kalian edit-edit sedikit, pada satu saat akun kalian akan terbaca kalian menduplikasi akun orang lain. Atau akun kalian akan terbaca sebagai akun yang memposting video-video yang tidak original atau buatan kalian sendiri. Nah, ketika nanti kalian kena pelanggaran, apalagi kalau misalnya pelanggaran kalian sudah di atas 8 poin, tentu saja kalian akan rugi sendiri karena bisa saja keranjang kuning kalian atau keranjang belanja yang kalian sematkan di video itu akan hilang atau dibekukan. Nah, jadi teman-teman jangan ambil jalan pintas seperti ini karena kalau kalian mengambil resiko seperti ini, itu artinya
pastinya cepat atau lambat kalian harus bersiap-siap untuk terkena pelanggaran dari TikTok sendiri. Nah, mungkin kalian akan bertanya, ya lalu gimana nih? Kan namanya juga saya pemula, gimana ya kalau saya nggak bisa bikin video? Saranku adalah buatlah video yang simple dulu ya, buat video yang sederhana dulu. Kalian nggak usah muluk-muluk. Mungkin kalau kalian melihat bahwa video orang tuh kok kayaknya bagus-bagus, lightingnya bagus, studionya bagus, gaya bicaranya juga bagus gitu. Kalian nggak usah muluk-muluk dulu. Coba buat video yang sederhana dulu, yang ringan, simple, yang penting mudah dimengerti. Tapi memang kalian juga harus upgrade skill juga ya. Jadi di awal mungkin kalian perlu membuat video sederhana, lalu kemudian pelan-pelan kalian kembangkan dengan membuat video yang dikreasikan dengan bagus, dengan editing yang bagus, dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan public speaking yang juga bagus. Nah, ini penting sekali ya. Jadi memang butuh proses. Mungkin kalau misalnya kalian memang benar-benar nol, benar-benar tidak punya kemampuan skill editing, tidak punya kemampuan berbicara, nggak apa-apa. Yang penting kalian lihat dulu video-video orang lain, amati, tiru, dan kalian bisa modifikasi. Jadi sesederhana itu aja ya, kalian nggak usah berpikir yang rumit, apalagi kemudian karena kerumitan itu kalian akan jadi terbebani sendiri. Lalu kemudian kalian nekat memposting video yang tidak asli, dan kemudian pada saatnya nanti video kalian kena pelanggaran. Nah, kalian akan rugi sendiri kan? Oke, sekarang teman-teman kita lanjutkan ke poin kedua ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara mengenai video yang tidak asli, nah ada hal yang kedua yang kalian juga harus perlu perhatikan ya, karena ini penting banget nih. Buat kalian yang masih pemula, kan kadang-kadang masih nggak sabaran ya, melihat follower di akun orang lain itu udah yang sampai belasan ribu, yang bahkan puluhan ribu. Nah, ini dia yang penting. Jangan pernah membeli follower ya, karena ini sebenarnya berdampak tidak baik untuk akun kalian. Karena bagaimanapun juga ketika kalian membeli followers, itu pastinya cepat atau lambat akan terdeteksi oleh sistem. Nah, kita tahu ya, yang namanya jual beli followers itu banyak sekali ya, di marketplace itu banyak sekali dan harganya juga nggak terlalu mahal. Ya, memang untuk sesaat dia bisa meningkatkan followers kalian dengan cepat ya. Mungkin hanya dengan modal 15.000, 20.000 kalian bisa menambah followers sampai 3.000 orang, sampai 5.000 orang. Tapi kalau misalnya kalian membiasakan menggunakan jasa jual beli followers ini, maka kedepannya tentu saja akun kalian akan terdeteksi kalau kalian melakukan kecurangan. Dan ini tentu juga berpotensi berbahaya ya, karena ketika kalian sudah terdeteksi melakukan kecurangan, bisa jadi akun kalian tidak akan direkomendasikan lagi oleh TikTok untuk berkembang. Nah, jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau kalian nggak boleh beli followers? Gampang saja, yang penting adalah kalian konsisten membuat video-video yang bagus. Nah, kalau di poin awal tadi kan aku sudah bilang ya, kalian belajar untuk mengedit, kalian belajar membuat video, belajar mengatur lighting, belajar juga public speaking. Maka kalau misalnya kalian sudah bisa melakukan itu dengan konsisten, dan kalian posting video tersebut setiap hari secara rutin, tentu saja cepat atau lambat followers itu pasti akan datang ke akun kalian. Karena gini ya, prinsipnya adalah kalau video yang kita posting itu menarik, tentu saja orang-orang pasti akan dengan senang hati memfollow akun kita, karena mereka memang tertarik dengan video kita, atau memang dia pengen beli produk yang kita tawarkan, benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak konsisten, kalau kalian misalnya nggak rutin memposting, apalagi misalnya kalian posting pun juga ya ngasal aja ya, videonya juga nggak berkualitas, mungkin ya agak lambat ya kalian baru bisa mendapatkan followers. Sesederhana itu aja ya cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya kalian sebagai pemula, saat ini mungkin followers kalian mungkin masih 100 orang atau 200 orang, kalian nggak perlu khawatir, yang penting lakukan dengan konsisten aja, buat video-video yang berkualitas, maka cepat atau lambat followers kalian pasti akan bertambah. Nah, keistimewaannya apa kalau misalnya kalian melakukan hal seperti yang aku bilang tadi? Kalau followers datang sendiri, itu artinya followers itu memang tertarik dengan akun kalian. Atau dengan kata lain, kalau followers itu datang sendiri, maka followers itu adalah orang yang potensial untuk membeli produk yang kalian tawarkan. Beda dengan kalau misalnya kalian membeli followers. Nah, kalau kalian membeli followers, itu artinya
followers yang masuk ke akun kalian itu bukanlah orang yang menjadi target pasar kalian. Nah, akibatnya apa? Followers kalian boleh bertambah, tapi penjualan kalian mungkin ya segitu-segitu aja. Jadi buat teman-teman, aku sarankan jangan beli followers ya, meskipun ini adalah jalan pintas, namun tentu saja berdampak tidak baik untuk akun kalian. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga atau yang terakhir ya. Hal yang tidak boleh kalian lakukan atau harus kalian hindari sebagai pemula di TikTok Affiliate adalah FLKS. Nah, aku yakin kalian sudah pernah mendengar istilah FLKS ini ya. Dengan kata lain, FLKS ini saling follow, saling like, dan saling komen. Nah, ini juga tidak boleh kalian lakukan ya. Kenapa? Karena memang TikTok kan pasti maunya kita berkembang secara wajar. Nah, kalau kalian melakukan program yang namanya FLKS, itu kan banyak banget ya. Kan kalau kalian lihat di komentar-komentar di VT-VT orang sering ada yang bilang, ayo FLKS, ayo aku back semua gitu ya. Nah, itu sama sekali tidak direkomendasikan karena ini kondisinya akan sama dengan kalau kalian beli followers. Kalau kalian melakukan FLKS, maka orang-orang yang datang ke akun kalian itu bukanlah orang yang tertarik dengan VT kalian. Mereka hanya melakukan FLKS hanya dengan harapan agar followersnya cepat bertambah dan VT-nya ramai yang nonton. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak tertarik dengan VT kalian. Jadi itu sebetulnya hanya kebahagiaan semu, kalian dapat followers banyak, kalian dapat viewers banyak, tapi sebetulnya mereka tuh nggak benar-benar berminat dengan VT kalian, dan juga nggak berminat untuk membeli produk yang kalian tawarkan. Nah, dampak jangka panjang dari FLKS ini adalah, ya mungkin 1-2 bulan pertama mungkin terlihat rame ya, mungkin pertumbuhan akun kalian terlihat cepat karena followers kalian yang tadinya mungkin hanya 200, mungkin hanya 300, tiba-tiba udah jadi 2000 atau mungkin bahkan 3000 gitu ya. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, pada satu titik atau pada satu saat, mereka-mereka yang melakukan FLKS itu akan bosan juga. Mereka nggak akan lagi like video kalian, mereka nggak akan lagi komentar di video kalian. Nah, yang terjadi apa kalau sudah seperti itu? Ya, tentu saja akun kalian akan kembali sepi. Nah, ini sebenarnya akan merugikan buat kalian sendiri ya. Kebayang nggak ketika followers kalian udah bertambah, VT kalian udah mulai rame, tiba-tiba ya orang-orang yang melakukan FLKS itu kemudian nggak tertarik lagi untuk masuk ke akun kalian atau nggak tertarik lagi untuk nge-like video-video kalian. Nah, tentu saja kalian akan dirugikan. Karena begitu nanti misalnya akun kalian menjadi sepi, tentu saja secara algoritma akun kalian akan mandek karena dianggap nggak banyak peminatnya. Nah, jangka panjangnya adalah akun kalian jadi nggak berkembang. Nah, kalian akan rugi sendiri kan? Nah, jadi saranku buat teman-teman semua, kembangkanlah akun kalian secara organik aja ya. Sabar aja, yang penting adalah kalian buat video-video yang benar-benar menarik, sehingga itu akan mengundang orang untuk mendatangi video atau akun kalian. Karena kita nggak perlu maksain ya, yang namanya jualan itu kan, coba ya, kalau kita misalnya bicara di pasar tradisional atau di toko-toko offline ya, kalau orang nggak tertarik ya orang nggak bakalan masuk juga ke toko kita, bener nggak? Nah, tapi kalau sebaliknya, orang tertarik nih dengan produk yang kita tawarkan, orang tertarik nih dengan barang yang ada di etalase kita, tentu saja tanpa perlu kita panggil pun orang pasti akan datang sendiri. Nah, prinsipnya sama ya antara toko offline dan toko online seperti di TikTok Affiliate ini. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua adalah coba kalian lakukan, kembangkan akun kalian dengan wajar sehingga kalian tidak perlu terburu-buru. Sambil belajar, sambil mengembangkan akun, kalian bisa upgrade skill kalian, kalian bisa melatih teknik presentasi kalian, dan tentu saja cepat atau lambat akun kalian akan berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah berkembang sendiri, maka niscaya kalian akan bisa menikmati penghasilan yang lumayan dari TikTok Affiliate. Oke, itu dulu pembahasan kita di video kali ini, dan tentu saja aku berharap ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian teman-teman para pemula di TikTok Affiliate ya. Semoga informasi ini bisa kalian praktekkan, dan tentu saja semoga akun kalian bisa berkembang di kemudian hari dan bisa menghasilkan cuan yang oke punya ya untuk masa depan kalian. Jadi sekian dulu video kali ini, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deddy Dinar ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.